ada perwakilan dari salah satu mewakili Purnawirawan TNI, Bang Basdari. Tabik buang. Kemudian dari mewakili nelayan Jakarta Utara. Kemudian dari mewakili ekonomi kerakyatan, ahlinya yang sudah berjalan, Bang Hendra John. Kemudian dari mantan birokrat Eselon 2, Mas Sehat Sujarwo. Kemudian dari Medan, dari mewakili ulama Kongres Umat Islam Sumatera Utara, Redi Effendi. Kemudian dari mahasiswa Cendekiawan Muslim Muhammadiyah Indonesia, Anhar Tanjung. Kemudian dari BUMN yang sudah puluhan tahun di Nurtanio ya, di Bandung, sampai hari ini hak-haknya belum diselesaikan oleh pemerintah dari pasukannya Pak Habibie lah, pesawat Nurtanio. Ini dia pensiunannya juga. Kemudian selanjutnya dari tim spiritual Revolusi Konstitusi Bang Sahrizal. Kemudian budayawan kami Mas Imam Ma'arif. Jadi kalau Pak Ketua ke TNI ketemulah Bang Gondrong kita yang ganteng ini. Kemudian dari Federasi Buruh Perjuangan Demokrasi Indonesia, Edawati SPD yang bertujuh jauh, Edawati. Selanjutnya saya sengaja ulama paling terakhir, karena nanti senjata pamungkas. Kemudian selanjutnya dari alumni Trisakti, ya Andri ini. Kemudian yang sudah gak asing lagi, rekan seperjuangan saya, emak-emak milik mana dibilang emak-emak. Jadi Rumah Aspirasi Ketua Umumnya Mbak Wati Imhar beserta Mbak Ketua. Saya akui kalau negara turun ke jalan kita kalah Pak Ketua, saya kalah. Selanjutnya dari salah satu pakar hukum tim Revolusi Konstitusi dari Lampung, M. Yulista SH beserta Fajrul SH beserta Andi Aditya Ekonom dari Lampung. Kemudian waktu sambutan tadi bukan Pak Ketua yang saya sebut, ada ulama duluan kan, tapi itu perkenalan yang terakhir, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Para ilmu ulama dari Banten, Kiai Haji Jawari, Pak alim ulama. Kemudian Ki Aib dari Aliansi Benteng Akidah Bogor sejak bertalek. Beliau kemana-mana menyampaikan sosialisasi tentang Kolim 45 ini, yaitu bersama dengan Prokopimda. Jadi ada ABRI, ada polisi, karena kita konstitusi. Jadi tidak ada diundang juga itu. Saya yang jantungan. Ini mau kebangsaan, oh ya udah, kita konstitusi, alhamdulillah semuanya mendukung. Jadi untuk inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ketua DPD yang mendampingi pada hari ini. Dan di sini saya hanya membuka, kemudian mengenalkan diri, dan saya cukup dari sambutan dan perkenalan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua DPD untuk ucapan sepatah kata pengantar, menyambut para stakeholder yang ingin menyampaikan aspirasinya, termasuk kritiknya, yang mudah-mudahan nanti menjadi vitamin semangat bagi Ketua DPD dalam rangka memperjuangkan misi yang bertahun-tahun kami perjuangkan. Kepada Allah mengirim hambanya, seorang khalifahnya, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Itu yang menjadi ujung tombak kita. Mudah-mudahan dengan dinakodai oleh Bapak Ketua DPD, kita rakyat cukup mendoakan, memberi support tenaga, sumbang sara pikiran. Kami silakan dengan segala hormat Bapak Ketua DPD untuk memberikan sambutan. Pak Sepdin. Ini staf khusus saya. Jadi kalau saya nggak ada di tempat ini bisa dicari langsung. Izin
Izin Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua dan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Tentu hari ini kami hormati, kami banggakan semua rekan-rekan pejuang revolusi konstitusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Amin. Dan Pancasila yang dipimpin oleh Pak Fahri Lubis dan kawan-kawan tadi sudah disebutkan. Perkenalkan, saya Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang sejak Ketua DPD dilantik Pak Lanyala sebagai Ketua DPD, saya mendampingi beliau sudah berkeliling 34 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten kota. Dalam rangka apa? Secara konstitusional bahwa tugas DPD itu adalah berkunjung ke daerah untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jadi tugas konstitusi utamanya itu. Jadi kita turun ke bawah untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti. Jadi kami bersyukur salah satu komponen masyarakat Indonesia hari ini juga datang ke kantor DPD ini. DPD ini adalah kantor bapak-bapak, saya dan Pak Lanyala dengan 136 orang hanya ketumpangan. Karena sejatinya kami adalah wakil bapak-bapak, bapak-bapak lah sebenarnya pemilik kedaulatan itu. Kami adalah sebagai wakil bapak. Jadi tidak ada pilihan kecuali apa yang bapak-bapak akan sampaikan akan kami teruskan kepada pemangku kepentingan yang ada. Bapak sekalian, izin Pak Ketua, tema kita pada hari ini nanti Pak Ketua akan mendengarkan semua yang bapak-bapak akan sampaikan. Tapi yang pasti perjalanan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini berarti sejak 1 Oktober beliau dilantik sebagai Ketua DPD sampai hari ini sudah 3 tahun 2 bulan. Dan tentu dengan dukungan masyarakat kita berkeyakinan Allah SWT akan meridhoi perjuangan ini. Ya, nanti akan Ketua jelaskan kenapa kita menjadi penting. Ya, karena jujur hari ini ya semua orang bicara. Ya, pepatah mengatakan kalau tersesat di ujung jalan kita harus kembali ke pangkal jalan. Ya, jadi negeri ini memang kalau kita lihat naskah asli dan saya sendiri belum lahir tahun 45. Bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 45 itu dengan hikmah kebijaksanaan yang tokoh-tokoh saat itu tidak berkepentingan sama sekali untuk jadi pejabat, ya, jadi penguasa alam jagat dan seterusnya, tapi mereka betul-betul untuk merumuskan satu kalimat yang penuh hikmah untuk menjaga 17.000 pulau, lebih dari 1.300 suku adat di Indonesia ini dan 700 lebih bahasa. Dan mereka sudah merumuskan dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengikat itu semua. Dan hari ini kenyataannya sudah kita hadapi 2002 ya, terjadi perubahan yang bukan hanya mengamandemen tapi merubah Undang-Undang Dasar. Ya, segala macam judul yang disampaikan oleh para akademisi ngeri-ngeri sebenarnya. Ada yang pembegalan konstitusi, ada yang kudeta konstitusi, semua label itu dicap di dalam perubahan itu. Dan rasanya mumpung yang merubah itu masih pada hidup. Nah, ini biar kita jelas-jelas nih. Ya, saksinya mereka yang berubah-ubah itu hari ini masih ada semua. Ya. Siapa ketua MPR-nya, siapa ketua DPR-nya, siapa anggota DPR-nya, siapa orang-orang katanya ahlinya
pada saat itu, karena merubah undang-undang dasar itu Pak harus ada naskah akademik Pak, dan situ harus diminta ahli-ahlinya. Saya bersyukur hari ini bersama ketua tadi, ketua mengajak kami ke Arsip Nasional. Di situ kita melihat ya, peristiwa ini terjadi seperti apa. Ya. Yang konon katanya ahli-ahli ini ternyata, waduh ngeri Pak, nanti akan keluar nanti. Karena ini lagi dalam kajian akademis yang akan dirumuskan oleh Universitas Indonesia bersama DPD, bahwa tidak ada pilihan negeri ini kecuali harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi oleh karenanya, Bapak Ibu semuanya, kami akan banyak mendengar. Kami persilakan aspirasi yang akan disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian, dan kemudian nanti pada akhirnya ketua akan menanggapi dan nanti akan ada dialognya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang mau hadir di sini. Saya sebetulnya tidak pernah mengumpul-kumpulkan orang sejak saya dibully. Saya sudah punya pendapat sendiri bahwa kalau saya meladeni bully-bullyan orang tanpa dia tertabayun sama saya tidak akan meladeni. Kebetulan ini Pak Fahri Lubis sendiri yang mempertanyakan sama saya jelasin apa adanya. Setelah itu beliau ingin mengumpulkan orang, nggak apa-apa. Tapi kalau saya disuruh ngumpulin, saya nggak mau. Karena apa? Nanti dikira saya ini mau mau mengklarifikasi apa yang pernah saya ucapkan. Ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa saya harus minta maaf pada rakyat. Saya bilang, saya salah apa? Salah saya di mana? Tunjukkan. Kalau saya salah, pasti saya minta maaf, gak pakai disuruh. Tapi selama saya benar, saya akan jalan terus. Gak ada urusan saya sama kalian semua. Karena apa? Kalian gak tahu kok prinsip saya. Masa saya harus ngomong-ngomong saya mau bekerja seperti ini? Dulu saya didatangi, banyak elemen datang sini yang saya selalu mengkritik pemerintah, mereka pada tepuk tangan. Tapi saya sudah tegaskan dari awal, ingat ya, saya bukan oposisi dan saya akan mengamankan, mengawal Presiden Jokowi sampai tahun 2024 sesuai dengan konstitusi. Karena saya disumpah atas nama Allah, disaksikan Al-Quran untuk mendukung itu. Jadi tidak mungkin saya berkhianat terhadap sumpah saya sendiri. Tapi saya punya prinsip, kalau rezim ini ada kesalahan, pasti saya kritik. Dan itu sudah saya lakukan. Jadi tidak serta-merta seperti begitu saja. Kemudian kita sama-sama berjuang untuk PT 0%. Kita gagal. Saya ini sudah berjuang untuk amandemen perorangan, gagal. Kemudian PT 0% gagal di MK. Akhirnya saya semangat bersama tim saya. Kalau gitu kita nggak usah diminta PT 0%. Kita harus kembalikan Undang-Undang Dasar 45 naskah asli yang kemudian kita adendum. Ini harus kita suarakan. Sejak itu saya suarakan. Dan di Mekah saya ingat sekali pada saat diumumkan bahwa PT 0% itu ditolak. Saya sudah bersumpah. Saya bilang saya akan pimpin sendiri kedaulatan rakyat untuk memilih. Ini janji saya ini di Mekah. Saya akan kembalikan kedaulatan rakyat. Saya akan pimpin sendiri kepada rakyat. Nah, ini saya lakukan. Dan cara saya bukan terus saya kumpulkan, kamu datang sini, demo sini. Bukan. Saya selalu katakan, kalau kita mau turunkan rezim, gunakan akal pikir dan zikir kita. Kalau kita merasa tidak kuat, jangan coba-coba. Kalau kita kuat, silahkan. Saya selalu katakan, kalau mau demo, silahkan. Dulu ada yang bilang nanti saya bawa 1 juta buruh, silahkan, saya tunggu kalau ada. Nyatanya datangnya cuma 2.000, 1.000. Mau demo apa? Nggak ada, mahasiswa juga melempem semua. 1 juta 2 juta, 3 juta, 4 juta. Saya bilang saya akan pimpin sendiri kedaulatan rakyat. Saya akan pimpin sendiri. Tapi saya tidak
saya harus ikutin jalannya mereka? Ya tidak, saya cari jalan sendiri. Dengan apa cari jalan sendiri? Saya berpikir dengan pikir saya. Transfer nggak bisa. Ya agak 1 bulan ya, sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan. Habis paket. Saya bertafakur bagaimana caranya menyelesaikan bangsa ini yang ada di dalam otak saya. Akhirnya saya putuskan, saya kasih statement, saya minta Presiden Jokowi keluarkan dekret untuk kembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Ini jelas saya sampaikan. Kemudian ada pertemuan di HIPMI, di Munas HIPMI di Solo. Itu semuanya yang saya ngoceh itu bukan dianggap saya tanpa konsep. Semua sudah ada di dalam hati saya. Saya keluarkan sesuai dengan hati nurani saya. Saya katakan, saya minta kepada Pak Jokowi mengeluarkan dekret sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum. Sambil menunggu adendumnya Undang-Undang Dasar 45, silakan Pak Jokowi ini memperpanjang mau 1 tahun, mau 2 tahun. Jelas saya ngomong gitu. Itu dianggap saya slip of tongue. Saya bilang tidak, saya tidak kepleset ngomong. Saya jelas ngomong seperti itu. Karena apa? Loh, kalau saya nggak ngomong seperti itu, belum tentu Pak Jokowi mau. Loh, yang ngawal adendum ini siapa? Kalau Pak Jokowi mau melakukan dekret, terus siapa yang kawal? Nggak ada yang bisa ngawal kecuali Presiden. Setelah dikawal, barulah dibentuk kita utusan golongan, DPR yang sekarang ini diperpanjang, DPD diperpanjang, kita bersatu, sidang istimewa, baru kita angkat Presiden Jokowi sebagai mandataris MPR untuk memperpanjang sambil menunggu adendum ini diselesaikan. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, kalau bisa 2 tahun dan 3 tahun, juga bisa 2 bulan, 3 bulan, kenapa tidak? Kalau memang selesai, nggak ada masalah. Kalau nggak selesai, ya kita kasih kesempatan ini supaya jangan terjadi kesalahan orde lama dan kesalahan orde baru kita bawa lagi di kesalahan yang sekarang. Orang euforia reformasi, saya bilang reformasi kita gagal. Buktinya apa? Rakyat masih menderita. Saya keliling di 34 provinsi dalam keadaan COVID. Saya teman yakin bahwa Allah akan melindungi saya. Saya muncul di kabupaten kota lebih dari 300. Mereka semua yang diam lihat mata kepala saya sendiri. Mereka dalam keadaan kemiskinan yang struktural. Mereka merasakan tidak ada keadilan di mereka. Apa nggak ngenes saya? Dengan hal-hal seperti inilah yang membuat saya hero saya muncul. Jangan terus seperti orang-orang yang pintar ngomong di sini sebagai seorang oposisi begini begitu, tapi belum mau turun ke daerah. Saya bilang gombal kamu. Kalau tidak pernah turun melihat dengan mata kepala sendiri, jangan ngaku-ngaku bahwa sebagai seorang aktivis. Kalau mau tahu, teriak. Yang hanya di dalam pikiran saya bagaimana menyelamatkan bangsa ini agar mereka semua bisa menikmati yang namanya Undang-Undang Dasar 45 naskah asli. Saya baru usul loh ini, belum tentu Pak Jokowi mau. Coba, ini sudah pada ribut semua. Loh, kalau saya jadi Pak Jokowi karena dibully semua kiri kanan, saya bilang, ya sudah, saya nggak usah kembalikan. Saya akan jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Berarti kita akan ketemu dengan pemilu 2024 yang ala liberal, yang sudah tidak menggunakan Pancasila. Buktinya apa? Kita coblosan kok. Di mana? Yang musyawarah mufakatnya ada di mana? Ini nggak ada. Terus kita mau ngapain? Kita mau perpanjang masa baktinya oligarki, penindas rakyat? Nggak mungkin. Ini yang harus kita cegah. Cara kita mencegah bagaimana? Ya itu omongan yang saya sampaikan diterima lain. Yang diterima hanya karena dendam sama Jokowi. Pokoknya Jokowi tidak boleh diperpanjang. Harus. Saya tanya, kalau memang tidak mau diperpanjang,
Pak Jokowi nggak patein kok. Kita ini yang sebetulnya butuh Jokowi, jangan dibalik seolah-olah Jokowi butuh kita. Tidak. Jokowi sudah ngomong, saya tidak mau 3 periode, saya tidak mau diperpanjang. Tapi saya lihat jalannya bagaimana. Mungkin nanti setelah kita diskusi, mudah-mudahan Bapak Ibu semua punya jalan untuk mengeluarkan supaya kembali pada Undang-Undang 45 tanpa memperpanjang Jokowi. Bagaimana caranya? Kalau memang ada, saya akan turun. Saya akan turutin. Tapi kalau nggak ada, niru saya dong, ikutin. Karena saya punya cara seperti ini. Kalau nggak mau, ya sudah, katanya Jokowi, silakan. Saya nggak mau. Kita sudah ngalami 20 tahun sengsara. Yang ada tiap tahun, kita tiap 5 tahun sekali selalu geger. Rakyat kita selalu terbelah. Apa kita mau terus-menerus dibelah seperti ini? Yang ketawa itu ya mereka-mereka yang antek-antek Barat. Setelah ketawa dia, kita diadu domba. Nah ini yang saya tidak mau, jangan sampai kita diadu domba. Nah sekarang gerakan saya ini yang protes teman-teman saya sendiri, Profesor Jimli, Refli Harun, Hamdan Zulfa, Jumhur, Sagdan dan Negora. Setelah saya lihat semuanya ini, oh ternyata mereka punya andil di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang dia rusak dari 2000. Mau kita diamkan? 2002 loh, ini merubah konstitusi kita dari 45 dari 2002. 95% naskah asli dirubah. Coba mau kita diamkan? Saya tanya sama anak saya yang sudah sarjana, saya tanya, kamu tahu nggak dirubah? Nggak tahu katanya. Saya tanya sama dosennya lagi, tahu nggak? Nggak tahu. Coba bayangin. Mereka saja nggak tahu, apalagi kita ini. Kita aja masih tarung sendiri. Nah, makanya karena saya merasa bahwa kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Saya sudah kesini dan saya akhirnya mempunyai satu tekad. Saya tidak akan panggil orang. Kalau orang mau klarifikasi ke saya, menanyakan tagoyun, saya akan terima. Tapi kalau saya undang-undang, mohon maaf, saya nggak mau. Makanya ini pertemuan pertama kali sejak saya dibully. Saya nggak mau jelasin, jangan sampai dianggap saya membela diri. Sudah banyak orang yang telepon sama saya disuruh minta maaf kepada rakyat, suruh minta maaf kepada Rizal Ramli. Urusan apa saya minta maaf? Saya nggak salah kok. Kalau saya salah, kalau saya disuruh, saya pasti minta maaf. Tapi kalau saya merasa saya benar, sampai kapanpun akan saya terobos. Kemudian Pak Ketua kan didukung sama oposisi. Saya katakan, ingat loh, saya bukan oposisi. Pak Ketua kan ketemu di tempatnya Pak Tamsir sama Pak GM sama Rizal Ramli. Oh iya, pada saat ketemu saya merasa dijebak. Dan pada saat itu pun juga saya sampaikan bahwa saya bukan oposisi. Saya datang ke sini diundang sama saudara Tamsir. Saya ngomong apa adanya. Jadi jangan memposisikan sebagai saya sebagai oposisi, tidak. Dan kalian yang oposisi tidak pernah berjuang loh buat saya jadi ketua DPD. Jangan salah. Iya dong, saya berjuang sendiri. Saya dari daerah Jawa Timur berjuang sendiri. Mereka semua di Jakarta. Dibuat silent. Mereka semua di Jakarta kok jadi berjuang, saya jadi ketua DPD nggak ada. Saya berjuang sendiri, saya memohon pada Allah sendiri sampai saya jadi. Begitu saya dikasih amanah, saya laksanakan sesuai dengan janji saya. Jadi pada saat visi misi pemilihan ketua DPD, saya tidak sampaikan visi misi. Yang saya sampaikan hanya di pidato pertama saya bilang, mudah-mudahan Allah jangan jadikan saya ketua DPD RI kalau saya tidak amanah. Tapi kalau saya amanah, mudah-mudahan Allah mudahkan hati nurani Bapak Ibu untuk diri saya. Alhamdulillah, saya terpilih. Karena proses terpilihnya saya nggak pakai apa-apa, ya saya harus jalankan janji saya. Nggak mungkin saya khianat. Apalagi saya dikatakan berkhianat. Terima kasih. Saya yakin bahwa saya akan diangkat derajat saya sama Allah. Karena saya berangkat dari orang kolom, saya dari kolom biasa, dihina, diinjak biasa, dikriminalisasi sama rezim penguasa biasa.
ditahan, saya hadir. Tapi buktinya saya bebas murni. Akhirnya saya terpilih jadi ketua DPD RI. Jadi saya berharap silakan unek-uneknya Bapak Ibu sampaikan semua, saya akan jawab. Yang penting saya minta kepada Bapak Ibu semua, hilangkan rasa dendam kita kepada Jokowi. Apapun salahnya Jokowi, kita harus bisa memaafkan. Kita sebagai hamba Allah yang harus bisa menerima seperti Rasulullah. Dia memaafkan semua musuh-musuhnya. Nanti kalau itu sudah bersih, kita tanpa dendam, silahkan kita bertanya. Dan kita pasti mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana jalan keluarga menyelesaikan bangsa ini. Kalau selama masih ada dendam, pasti iblis selalu menggoda. Ini yang harus kita hindari. Saya rasa itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.